Oke ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan kuliah kita hari ini. Kemarin sudah prinsip dasar thermal, prinsip dasar fluida. Cuma tadi saya penasaran, sensor torsimeter sebelum saya mulai, ada yang mau menyampaikan kan? Prinsip kerja torsimeter gimana sih? Ini masih apa? Prinsip dasar torsi gimana? Satuan ini Newton meter. Untuk mengukur Newton gimana tuh Newton meter gimana? Ada yang lain coba bantu? Ada yang rajin, misalnya pagi-pagi dari nanti itu kelebihan ya. Karena kalau Newton itu kan massa dikali gravitasi ya. Alat sensor pengukur massa sebenarnya juga bisa. Konsepnya deformasi. Nah berarti konsep dasarnya dulu yang harus dipahami kan. Oke ya. Saya juga mulai dari mana ya? Paling kan saya ambil contoh yang udah saya pernah sampaikan ya. Yang utama itu prinsip dasar. Prinsip dasarnya gimana sih cara kerjanya? Lebih luas sebenarnya, nggak cuma cara kerjanya aja. Bagaimana dia mendeteksi ya? Kan sense itu elemen pengindera ya. Kalau di instrumentasi itu kita bahasa ilmiah ada elemen pengindera, ada beberapa elemen di dalam sistem instrumentasi. Setiap elemen pengindera kita harus tahu bagaimana cara dia mendeteksi, atau lebih enaknya saya bilang prinsip transduksi. Cuma kalau prinsip transduksi itu kan sudah langsung kita berpikirnya ke arah besaran listrik. Sementara alat ukur itu nggak ada yang nggak menggunakan besaran listrik kan. Contohnya termometer gelas. Sehingga kita harus mempelajari bagaimana dia bisa mengukur besaran nilai suhu. Ternyata dia punya prinsip thermal, ada efek mekanikal, contohnya dari G gitu kan. Mekanikal, efek listrik, efek radiasi. Nah ini kalau kalian bahas, ini satu buku. Kalian lebih banyak di efek listrik sebenarnya ke arah instrumentasi. Tapi sebagian saya udah pernah memberikan mengenai termometer gelas. Nah, dia bisa mendeteksi besaran suhu. Ada yang prinsipnya perpindahan panasnya itu efek mekanikal, listrik, perubahan panas jadi besaran. Nah, itu prinsip-prinsip konsep. Kemudian ini prinsip dasar thermal ya, thermal. Kemudian fluida itu saya bagi dua, aliran sama level. Gimana ngedeteksi aliran level? Aliran itu nanti ada kuantitas. Nah ini konsep dia paham. Terus ada lagi apa? Debit, kecepatan. Nah kemudian level ya, pengukuran level. Gimana ngedeteksi level gitu kan? Nanti yang ketiga nih kita mau masuk prinsip dasar sensor mekatronika ya. Ini semuanya nih ada tekanan di dalamnya, nanti ada torsi, ada menggunakan strain gauge untuk timbangan ya. Jadi melengkapi ya, saya melengkapi dan menambahkan yang penting prinsip dasar konseptualnya seperti apa. Sudut pandangnya kalau saya lebih kepada cara ruang lingkup yang lebih luas. Nanti dijabarkan lagi. Yang sebelumnya dulu tadi sampai di mana? Aliran, kuantitas, debit ya.
kuantitas ada volumetrik, kemudian apalagi cara mengukur kuantitas di fluida. Kalau di penerah harus langsung, yang ditimbang-timbang itu namanya apa tuh? Nah, kalau kemudian penangkaran masuk keluar. Ini juga yang sering ya, kalau kita istilahnya tuh menggunakan bejana ukur standar kan, bejana ukur standar tuh misalnya 5 liter, 20 liter. Nah ini banyak istilahnya verifikasi, padahal itu dikalibrasi dengan metode gravimetri dan volumetrik. Nah itu kita sering ya, UML harus busnya diverifikasi. Jadi diverifikasi kemampuannya kan sama. Kalau kalibrasi harus menggunakan yang lebih standar, yang lebih tingkat, yang ya kita mau nggak mau kalau bus sudah standar udah ya kita pakai metode gravimetri cuma atau volumetrik cuma perhitungannya juga harus benar. Banyak yang menggunakan ke metode densitas, dia menggunakan metode Foucault atau hidrometer ya. Hidrometer sendiri bisa dikalibrasi dengan master hidrometer. Kemudian yang debit dan lain sebagainya bisa dipakai masternya juga kan pembandingnya. Cuman kalau udah standar udah tingkat yang level tinggi semua, ya kembalikan ke metode tadi. Nah metode tersebut ini kan untuk mengkalibrasinya ya. Metode tersebut sudah lebih nanti konseptual prinsip dasar ini thermal, fluida, mekatronika. Perhitungannya harus memenuhi. Nah ini guys bawah ini. Kalau dia standar juga metode harus memenuhi prinsip dasar thermal, fluida, mekatronika. Artinya perhitungannya harus benar, pengkondisiannya harus benar. Pengaruhnya nanti ke sumber tidak pastian. Kalau kalian belajar kalibrasi itu nanti sumber-sumber apa yang menyebabkan pengukuran itu meleset ya. Nah, maksudnya seberapa jauh ada angka range ketidakpastian sumber-sumbernya. Dengan kita mengetahui prinsip dasar cara kerja yang thermal, fluida, di mekatronika, kita bisa menentukan mana yang paling signifikan. Penting ya, paling signifikan yang berkontribusi, kalau di instrumentasi berkontribusi langsung terhadap pengukuran. Ini analogi yang lain boleh, kontribusinya pertumbuhan ekonomi ya, terus dengan melihat angka kesenjangan sosial ekonomi ya, itu nggak signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan umum. Variabelnya banyak, kalau di bidang lain kan variabelnya banyak. Kalau udah nggak berkontribusi ya nggak masuk hitungan ya. Jadi kalian juga harus peduli dengan keadaan ya. Saya lupa, selamat tahun baru ya, tahun 2023, mudah-mudahan kita lebih baik semua ya. Tadi sampai di mana?